Pada suatu hari, di sebuah gang sempit yang penuh harapan dan asap gorengan, hiduplah seorang pedagang gorengan bernama Bang Udin. Kalau lewat depan rumahnya, yang kecium duluan itu bukan wangi bunga, tapi aroma tahu isi yang menggoda iman. Setiap kali matahari terbit, Bang Udin sudah sibuk menyiapkan dagangannya. Dari mencuci tahu hingga menggorengnya dengan sempurna, semua dilakukan dengan penuh cinta. Gang sempit itu menjadi saksi bisu atas kerja keras Bang Udin setiap hari. Orang-orang berlalu lalang, ada yang berbelanja, ada yang sekadar lewat, tapi semua mata pasti tertuju pada gorengan Bang Udin. Rasanya yang gurih dan harganya yang murah membuat gorengan Bang Udin menjadi favorit warga sekitar. Tapi, di balik kesuksesan dagangannya, Bang Udin memiliki impian besar. Ia ingin membuka warung gorengan yang lebih besar, di mana orang-orang bisa duduk santai menikmati gorengan sambil bercerita dan tertawa bersama. Ia ingin warungnya menjadi tempat berkumpulnya warga, tempat mereka bisa merasakan kebersamaan dan kehangatan. Suatu hari, ketika Bang Udin sedang menggoreng tahu, ia melihat seorang anak kecil yang sedang menontonnya dengan mata berbinar-binar. Anak itu terlihat sangat menyukai gorengan Bang Udin, dan Bang Udin pun tersenyum melihatnya. Ia tahu bahwa gorengannya tidak hanya sekadar makanan, tapi juga membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Tiap pagi, habis subuh, dia ngulek adonan sambil ngantuk. Kadang tahu isinya cuma angin, tapi dia jalan terus. Kadang gorengannya gosong, tapi dia bilang, itu varian black pepper. Pelanggan tertawa, dan Bang Udin tersenyum puas. Gerobaknya yang tua menjadi ikon di gang sempit itu. Orang-orang datang bukan hanya untuk mencicipi gorengan, tapi juga untuk mendengar lelucon Bang Udin. Ia menjadi penyemangat di pagi hari, dengan gorengan yang hangat dan senyum yang lebih hangat lagi. Suatu hari, seorang pelanggan bertanya, "Bang, rahasia gorenganmu apa?" Bang Udin tersenyum dan berkata, "Cuma satu, cinta dan kesabaran." Pelanggan itu tersenyum dan berkata, "Gorenganmu memang luar biasa, Bang." Bang Udin hanya tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih. Semoga gorengannya membuat harimu lebih ceria." Bang Udin memiliki cara unik untuk menghibur pelanggannya. Ia sering bercerita tentang pengalaman lucu saat berjualan gorengan. "Kadang-kadang, saya harus berlari mengejar pelanggan yang lupa bayar," katanya sambil tertawa. Pelanggan pun ikut tertawa dan merasa lebih dekat dengan Bang Udin. Dan begitu seterusnya. Bang Udin terus berjualan gorengan dengan semangat dan cinta. Gerobaknya menjadi tempat berkumpulnya warga, dan gorengannya menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Bang Udin telah menciptakan komunitas kecil di gang sempit itu, di mana orang-orang bisa berkumpul dan menikmati gorengan yang lezat sambil bercerita dan tertawa bersama. Suatu hari, ada anak kecil ngambil satu, lari nggak bayar. Bang Udin kejar, sandalnya putus. Malah jadi trending karena kepleset depan emak-emak arisan. Viral, belum, tapi yang nonton CCTV warung sebelah ketawa seminggu. Bang Udin cuma bisa geleng-geleng kepala. Anak kecil ini bikin bapaknya malu. Tapi Bang Udin tidak kehabisan akal. Ia terus berjualan dengan semangat dan cinta. Pernah juga gerobaknya ditabrak kambing. Akhirnya dagang sambil duduk di atas batu. Tapi dia bilang, "Rezeki nggak pernah salah alamat. Asal kita jualan jangan sambil ngeluh." Ia tersenyum dan melanjutkan berjualan. Gorengan masih banyak, rezeki masih ada. Bang Udin memiliki filosofi hidup yang unik. Ia percaya bahwa setiap kejadian memiliki hikmahnya sendiri. Kalau gerobak ditabrak kambing, itu berarti saya harus lebih kreatif dalam berjualan, katanya sambil tertawa. Ia terus berinovasi dan mencari cara baru untuk meningkatkan dagangannya. Dan begitu seterusnya. Bang Udin terus berjualan gorengan dengan semangat dan cinta. Ia menjadi contoh bagi pedagang lainnya, bahwa dengan sikap positif dan kreativitas, kita bisa mengatasi setiap tantangan dan mencapai kesuksesan. Musim hujan datang, gorengannya basah kuyup, hujan, sepi, dan modal habis. Bang Udin cuma duduk sambil ngelamun, nanya ke langit, "Tuhan, masih boleh saya usaha?" Ia merasa sedih dan putus asa. Tapi ia tidak menyerah. Hari itu dia pulang tanpa jual satupun. Tapi dia pulang tetap senyum. Anak istrinya bilang, "Yang penting ayah pulang selamat."
Bang Udin tersenyum dan memeluk anak istrinya. Kita masih bersama. Itu yang terpenting. Bang Udin tidak membiarkan kesulitan membuatnya putus asa. Ia terus berpikir positif dan mencari solusi. Hari ini mungkin tidak baik, tapi besok pasti akan lebih baik, katanya kepada dirinya sendiri. Ia terus berjuang dan tidak menyerah. Dan keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Bang Udin kembali berjualan dengan semangat dan cinta. Gorengannya laris manis, dan ia tersenyum bahagia. Ia membuktikan bahwa dengan sikap positif dan kerja keras, kita bisa mengatasi setiap tantangan dan mencapai kesuksesan. Bang Udin pulang ke rumah dengan wajah ceria. Hari ini jualan lumayan, anak-anak. Kita bisa makan enak malam ini. Anak istrinya tersenyum dan memeluknya. Selamat, Ayah. Kami bangga dengan Ayah. Besoknya, Bang Udin bangun lebih pagi dari biasanya. Dia punya ide untuk bikin resep baru yang bisa bikin orang penasaran. Setelah beberapa kali eksperimen, akhirnya dia berhasil menciptakan tahu isi sambal rawit meledak. Rasanya bikin lidah terbakar, tapi nikmat. Bang Udin langsung menulis caption yang catchy di gerobaknya. Makan ini, mantan lupa nama. Dia berharap bisa menarik perhatian banyak orang dengan rasa dan caption yang unik itu. Tak lama kemudian, ada food vlogger yang kebetulan lewat dan melihat gerobak Bang Udin. Vlogger itu penasaran dengan caption yang bikin penasaran dan langsung nyobain tahu isi sambal rawit meledak itu. Gila, ini enak banget, seru vlogger itu setelah mencicipinya. Dia langsung merekam reaksi dan ulasan tentang tahu isi Bang Udin, lalu diupload ke YouTube. Komen-komen di video itu bermunculan. Bikin nangis, pedesnya dan perjuangannya, tulis salah satu netizen. Banyak yang bilang kalau tahu isi Bang Udin itu memang beda dari yang lain. Bikin ketagihan. Sejak itu, gerobak Bang Udin makin ramai dikunjungi orang. Tiba-tiba, pembeli ramai datang ke gerobak Bang Udin. Bukan cuma warga sekitar, tapi juga banyak yang datang dari luar kota. Penasaran dengan tahu isi sambal rawit meledak yang fenomenal itu. Bisnisnya makin berkembang pesat. Gerobaknya yang dulu sederhana kini sudah berganti jadi motor listrik yang lebih modern dan efisien untuk mengangkut dagangannya. Belum puas dengan itu, Bang Udin memutuskan untuk membuka kios kecil di lokasi yang strategis, supaya pembeli bisa lebih nyaman menikmati gorengan lezatnya. Namun, Bang Udin tidak berhenti di situ. Kesuksesan tahu isi sambal rawit meledaknya membuat dia berani untuk buka cabang di beberapa tempat. Bisnisnya semakin besar, tapi Bang Udin tetap rendah hati dan dekat dengan pelanggannya. Bang Udin masih sama seperti dulu, masih suka ketawa dan selalu memberikan gorengan tambahan untuk pembeli yang lagi sedih atau terlihat murung. Dia tahu bahwa gorengan bukan cuma soal makanan, tapi juga tentang memberikan kebahagiaan kecil di tengah kesibukan hidup. Tapi sekarang, dia sering bilang dengan senyum hangat, "Saya jual gorengan, tapi yang saya cari bukan uang, tapi senyum orang." Bagi Bang Udin, melihat pelanggan tersenyum dan bahagia setelah menikmati gorengannya adalah hal yang paling berharga. Uang memang penting, tapi kebahagiaan orang lain jauh lebih berarti bagi dia. Dengan moto itu, Bang Udin terus menghidupkan bisnisnya dengan penuh cinta dan semangat. Selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pelanggannya, tak peduli seberapa sibuk dia. Dan pelanggannya pun semakin banyak yang setia, karena mereka tidak hanya membeli gorengan, tapi juga membeli kebahagiaan dan keramahan dari Bang Udin sendiri. Dari gang sempit ke jalan lebar, dari tepung dan air mata, jadi dari gang sempit ke jalan lebar, dari tepung dan air mata, jadi resep sukses. Bang Udin membuktikan bahwa rejeki itu datang bukan hanya karena keberuntungan semata, tapi juga karena kesabaran dan konsistensi. Dia memulai dari nol, berjualan gorengan di gang kecil dengan modal seadanya. Banyak tantangan yang dia hadapi, dari cuaca buruk hingga pelanggan yang sedikit. Namun, Bang Udin tidak pernah menyerah. Dia terus berinovasi, mencari resep yang tepat, dan memberikan yang terbaik untuk setiap pelanggan yang datang. Dan dia tahu, kunci sukses bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang ketepatan. Tahu kapan gorengan udah matang? Begitu kata Bang Udin. Gorengan yang matang sempurna bukan hanya enak, tapi juga aman untuk dimakan. Kesabaran dan konsistensi Bang Udin akhirnya berbuah manis.
Bisnis gorengannya berkembang pesat, dari gerobak kecil hingga membuka cabang di banyak tempat. Orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk mencicipi gorengan lezatnya. Bang Udin membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih dengan kerja keras dan ketekunan. Dia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin sukses dalam berbisnis. Dan setiap kali seseorang mencicipi gorengannya, mereka tidak hanya merasakan kelezatan, tapi juga semangat dan ketabahan Bang Udin dalam menjalani hidup. Jadi, bagi siapa saja yang ingin sukses, ingatlah pesan Bang Udin, sabar, konsisten, dan tahu kapan waktunya untuk maju. Dengan begitu, kesuksesan pasti akan datang, dan Bang Udin akan terus menjadi contoh nyata bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, mimpi terbesar pun bisa menjadi kenyataan.